Halo Putri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Iya, aman dulu Mbak Ulan. Putri kan ya yang udah janjian hari ini? Dari mana? Tadi dari rumah, Mbak. Dari Bumi Ayu kami. Dari Bumi Ayu, rumah langsung ke sini berarti? Iya, langsung ke sini. Udah makan? Ini udah habis maghrib, udah makan malam? Udah tadi. Udah. Dia tuh sama siapa? Kendaraan pribadi tadi, Mbak. Sendirian. Iya. Nggak sambil denger lagu galau kan? Enggak. Bener-bener ya, oh my god. Ya sorry banget ya, malam nih bisanya kita jadwalnya hari ini. Nggak apa-apa ya Put ya? Iya. Kayaknya kita kan udah kenal ya Put. Panggil aja Mbak kayak biasa, Mbak Ulan. Nanti Mbak panggil Putri. Gitu aja. Ya, aman? Nyaman duduknya? Santai Nyaman. ya? Kamu nanti di sini jangan takut ya untuk cerita atau kamu pengen menyampaikan sesuatu yang kamu mungkin selama ini nggak bisa kamu sampaikan ya. Iya. Nah, disampaikan aja karena insya Allah apapun yang Putri sampaikan itu bakal tetap di antara kita aja ya, dan sesi-sesinya adalah ya ini barang-barang di ruangan ini ya, jadi nggak bakal kemana-mana. Dan insya Allah semoga setelah kita cerita ya seperti yang Putri sampaikan di WhatsApp ya, kalau misalnya Putri butuh sharing nih gitu, banyak ketakutan, semoga ketakutannya Putri itu menghilang ya, atau minimal sedikit berkurang supaya jadi lebih nggak takut, lebih berani lagi gitu ya Put. Iya. Sampai aja ya. Put, jadi kita kan hari ini konseling. Nah, konseling ini tuh seperti yang tadi Putri bilang di WhatsApp, bisa pakai janji dulu atau langsung aja. Nah ini kan karena udah janji nih, jadi boleh nih Putri cerita gimana, apa sih yang mengganggu pikiran Putri atau hal-hal yang menurut Putri bikin Putri kurang nyaman akhir-akhir ini, boleh diceritain pelan-pelan. Terima kasih ya, Mbak. Jadi sebenarnya gini, Mbak. Putri itu selalu berpikir, selalu diomongin sama teman. Misalnya kalau lagi kuliah ya Mbak, misalnya Putri berbicara di depan kelas. Nah setelah berbicara di depan kelas tadi, Putri kan akan selalu berpikir, pasti nanti orang akan mengatakan yang jelek-jelek depan Putri. Selalu kepikiran gitu. Oh, waktu di kelas berarti Putri sekarang masih kuliah ya? Masih kuliah, iya. Kuliah apa sayang? PPG kan, Mbak? Oh, PPG. Oh, berarti waktu ini kejadiannya ngerasanya waktu pas kuliah, Iya. pas lagi presentasi gitu ya? Iya, Di kelas. Terus ngerasanya gimana? Ya, rasanya ibaratnya kalau misal kita lagi berbicara di depan umum, setelah itu pasti kan kepikiran gitu, overthinking gitu, hal negatif. Pasti apa yang aku omongkan tadi salah gitu, pasti teman-teman yang lain akan membicarakan atau menganggap yang aku bicarakan itu pasti kan salah gitu Mbak, kalau berpikir seperti itu. Contohnya yang bikin Putri kepikiran, omongan apa yang udah Putri sampein yang bikin Putri ngerasa kayaknya nanti aku bakal dijudge gitu, apa? Gini Mbak, misalnya kita kan presentasi, selesai presentasi, pasti Putri perhatikan teman-teman yang lain, dan itu Ekspresinya iya, gitu. ekspresinya terus sibuk ngobrol, itu selalu berpikir itu pasti ngomongin Putri tuh, berpikirnya gitu. Karena abis presentasi Iya, banget gitu ya iya. kan. Nah, berarti yang diomong itu seputar presentasi nih. Oke, presentasi, terus setelah itu ngerasa dibilangin gitu ya, overthinkingnya kayak aduh aku kayaknya jadi topik nih gitu ya. Kayak ada nggak kejadian lain atau situasi lain yang bikin Putri ngerasa dibicarain gitu? Pernah Mbak, misalnya pas saat datang ke kelas gitu, saat datang ke kelas kita kan ibaratnya pintunya agak kebuka kalau kami di PPG itu Mbak, jadi dari luar itu kan nampak yang Putri masih di depan, mereka itu sepertinya sedang bercerita asik Mbak. gitu ya. Tapi pas Putri buka pintu, kenapa selalu diam gitu, seperti nengokin, seperti itu melihat gitu. Putri berpikirnya diam ya? iya gitu, Putri berpikirnya ini sepertinya tadi
emang ngomongin Putri ya, dan Iya. selalu berpikir seperti itu mbak. Gitu. Terus kalau udah masuk kelas gitu udah langsung diem terus Putri duduk udah. Ya udah yang seperti itu langsung duduk aja gitu. Nggak pernah terdengar langsung dari Putri berarti ya kayak Belum ada sebenarnya mbak, tapi belum ada. dari ekspresi mereka gitu. kayaknya yakin Sama banget anak-anak. ngomongin Putri gitu ya. Iya. Oke. Dibilangin. Kira-kira yang mereka bilangin tentang Putri itu apa? Misalnya Putri yang Misal? presentasi tuh belibet, mungkin mereka Oh. beranggapan padahal udah PPG, tapi presentasinya masih belibet. Sepertinya itu yang mereka omongin, dan juga kadang juga mungkin pendapat Putri itu tidak sesuai dengan kehendak mereka gitu. pas Sepertinya mereka presentasi. Terus kalau pas lagi asik-asik ngobrol itu kira-kira apa yang di otaknya Putri kayak aduh mereka pasti ngomongin aku ini apa gitu kira-kira. misalnya kalau dipikir Putri kan lagi ngobrol gitu kan mbak, tadi ibaratnya lagi ngobrol mereka, terus Putri ikut gabung, awal mulanya direspon tapi setelahnya nggak direspon lagi, pasti Putri pikirnya kok ketuknya tiba-tiba berhenti di Putri gitu. Ada Gitu. pikiran yang seperti itu mbak. Jadi rasanya jadi kayak berasa apa ya bikin yang dari tadinya asik Iya, tiba-tiba jadi tiba-tiba nggak nggak asik asik. kayak gitu. Iya. Jadi apa pertanyaan gue jadi kayak apa karena akunya nggak asik ya makanya Iya. mereka nggak seasik itu kalau Iya, ada aku gitu. Iya. Oh gitu. Tapi balik lagi ini belum pernah Putri dengar ya Iya, sebelumnya. belum pernah gitu. Tapi Putri yakin. Ya, yakin, Putri Mbak. yakin kalau Iya. misalnya yang Putri pikirkan itu memang ada buktinya. Iya, Kayak yakin. gitu. Pernah nggak sempat tanya sama teman Putri yang dekat? Ada nggak teman Putri yang dekat? Sebenarnya ada mbak, Ada. tapi belum pernah saya tanya sama langsung mbak. Di antara mereka ada yang dekat yang termasuk menurut Putri menganggap Putri tidak asik ini ada? Enggak. Enggak ada. Oh beda, berarti Beda. memang ada teman Beda. dekatnya sendiri, beda Ada. circle-nya gitu ya. Nah belum pernah dibahas ya. Belum pernah mbak. Jadi selama ini Putri Selalu berpikir simpan. sendiri, ya. Berpikir sendiri, menyimpulkan sendiri. Akhirnya gimana tuh jadinya? Akhirnya kadang Putri menarik diri aja mbak, pas kalau ke kampus pas datang langsung datang duduk aja dia, pas ditegur baru Jo, kalau nggak tegur Nggak. ya, takutnya kalau mau ibaratnya ngomong atau bareng sama mereka takut aku diomongin lagi, jadi dia selalu nanti aku Jadi diomongin mencegah lagi. dulu Iya. sebelum kejadian Iya. beneran sesuai yang di otaknya Putri, beneran dia udah nanti dulu deh kayak gitu. Iya. Jadi menarik diri ini bukan karena nggak mau join atau nggak mau gabung, tapi memang benar-benar kayak bentuk pertahanan diri ya. Bisa dibilang seperti itu mbak, ibaratnya daripada nanti kita selalu diomongin, jadi lebih baik Gitu. diam saja. Jadi diam aja gitu ya daripada tapi nanti diam panik. ini selalu berpikiran yang tidak sebenarnya mbak. Gimana tuh yang cerita- tidak tuh? Maksudnya mereka lagi cerita, kita selalu berpikir apakah saya memang selalu diomongin atau tidak gitu. Padahal kan kita udah nggak ikut campur gitu. Tapi kenapa mereka ibaratnya matanya kok tetap beda gitu nah. Iya. Oke. Itu bikin Putri gimana? Sedih nggak kira-kira atau gimana perasaannya? Nggak nyaman, makanya naik diri atau gimana? Sebenarnya mbak lumayan nggak nyaman ya mbak, soalnya kan kalau yang lain kalau diperhatikan bisa cerita-cerita, kalau Putri itu nggak bisa mbak gitu cerita. Oh gitu, jadinya kayak terasing ya. Iya mbak, ya nggak mau terasing. Tapi mau sebenarnya nggak mau terasing tuh sebenarnya nggak mau terasing. Iya mau sebenarnya mbak, mau gabung Gabung. gitu, mau cerita-cerita juga sama teman-teman yang lain. Mau ikutan Iya. gitu ya. Oke. Nah, Put, Mbak mau nanya nih mungkin sedikit pribadi ya sama Putri. Mbak penasaran gimana sih Putri bisa berpikiran seperti itu terhadap seseorang kayak gitu? Apakah ada sebelumnya Putri pengalaman atau trauma atau mungkin kejadian yang bikin Putri merasa valid kayak gitu? Gimana? Sebenarnya mbak waktu S1 gitu mbak, S1 Oh, itu kan S1. kita kan 4 tahun Berarti gitu. baru ya dek? Iya, baru masuk S1. Terus ini Putri memang pernah ibaratnya yang nampak kejadian atau dengar kejadian yang secara nyata gitu. Ternyata teman-teman tuh ada yang memang ngomongin mbak, ngomongin di belakang secara langsung gitu. Mereka bilangnya pada saat presentasi, enggak, tapi Putri lupa presentasi apa kemarin, tapi mereka tuh bilang Putri itu kalau ngomongnya gitu, sangat nggak paham kali kalau presentasi. Memang pernah ada yang seperti itu kemarin ngomong mbak. Ada Iya, masalah ada. presentasi. Iya, Itu yang ngomong banyak atau yang ngomong itu cuma ada satu orang, tapi yang dengarkan
ya lumayan banyak karena kan itu kelompok biasanya kalau presentasi. Oh, satu kelompok ini Iya. ngomongin putri kayak gitu. Itu presentasi. Iya. Kalau misalnya yang kayak circle tertentu, katanya tadi seperti gosipin putri gitu, pernah nggak kejadian atau apa cerita lain yang nge-trigger gitu? Ada juga sebenarnya pengalaman Mbak, misalkan kalau di kelas itu ada juga yang namanya circle gitu Mbak. Nah, Pasti. circle itu kan kalau kita baru sampai misalnya dari rumah mau ke kampus, mereka itu seperti misalnya kita kan paling pagi datangnya biasanya Iya, kalau iya, Putri. iya. Nah pas paling pagi itu kita ngomongin Putri kok capernian misalnya mau pagi-pagi terus pasti mau nilainya bagus gitu. Padahal kan presentasi itu kan nggak terlalu bagus gitu. Percuma juga. Nah, ada pernah terdengar yang seperti itu Mbak. Jadi pernah ada pengalaman Putri dibilangin nilai Putri itu nggak murni gitu ya dapetnya, karena Putri apa pasang image rajin gitu jatuhnya, negatifnya gitu ya dibilang, makanya kayak padahal presentasinya nggak bagus kayak Ada yang gitu. bilang pernah Ada yang bilang kayak gitu. Itu untuk masalah dunia tugas ya, sama akademik sama kampus. Kalau dari circle tadi kan cerita tuh katanya Putri kayak berasa diasingkan karena kayak sedikit merasa tidak asik kayak gitu katanya ya. Iya. Itu pernah nggak ada pengalaman gimana? Pernah juga Mbak. Misalnya mereka mau nongkrong ke coffee shop, nah Putri kadang tuh nggak diajak Pak, kadang-kadang Mbak. Iya. Nggak diajak. Di circle waktu kuliah nih? Iya, waktu kuliah. Diajak kadang-kadang. Tapi temenan deket atau gimana deh? Itu lumayan sebenarnya lumayan dekat. Awal-awal kami itu dekat, tapi karena mungkin pergeseran ibaratnya situasi Teman lah ya? gitu ya. Tentang kayak kalau di semester 1 pertama dekat, semester 2 lumayan agak renggang, terus semester 3-nya udah seperti nggak berteman sih, sebenarnya jauh gitu Mbak. Berjarak, Iya, renggang berjarak, gitu ya. iya. Karena mungkin ketemu teman baru Iya, gitu ya. ada teman baru. Pernah nggak Putri yang kayak ketika ada kegiatan nongki gitu ya kan, Putri mengajukan diri kayak mau ikut lah kayak gitu, pernah nggak? Nggak pernah Mbak. Oh, nggak pernah. Jadi Jadi gua aja kalau diajak nggak pernah menawarkan diri. maunya diajak. Iya. Oh, jadi tapi pas ketika nggak diajak berasa kayak Kan nggak dianggap. oh nggak dianggap kayak gitu. Oke. Itu contoh 1, 2 itu sering terjadi nggak? Enggak sebenarnya Mbak, pas Oh, kemarin aja gitu. Pernah ada kejadian aja, tapi yang bukan yang keseringan gitu. Iya, bukan. Atau mungkin ada cerita dari Putri yang kayak parah sampai berpikir kayaknya aku bukan tipe orang yang untuk dipilih kayak gitu, ada nggak contoh? Itu kalau kepikiran tuh ada Mbak, tapi untuk secara langsung itu Pengalamannya belum ada berarti belum ada kan? kalau pengalaman. Tapi kalau kepikiran oke. tuh selalu kepikiran Iya, Mbak. benar sih, dari awal kan Putri ngerasa memang selalu digituin. Berarti benar-benar hanya pernah pengalaman waktu presentasi, terus mereka nilai gitu. Itu sistem nilainya tuh diskusi kelompok biasa atau memang saling bersaing untuk kelompok mana yang lebih bagus, nilainya lebih besar kayak gitu? Nah, kan kalau presentasi itu kan ada yang sesi tanya jawab gitu. Saat sesi tanya jawab kan kita kan ibaratnya kalau yang ditanya kita berusaha menjawab gitu. Nah, pas selesai itu misal dosennya udah keluar pastinya akan nyeletuk. Nah, jika kamu jawabnya gitu misalnya ibaratnya pura-pura cak bisa nian gitu jawab gitu. Kan seperti itu namanya. Emang berarti diskusi presentasi di kelas tuh sangat ini ya, ganas ya kayaknya ya, sampai gitu ya. Terus kamu jawab apa waktu teman kamu bilang gitu ke Putri? Sebenarnya kemarin Putri jawab, ya itu kan ibaratnya kewajiban, itu kan Wajib kalian dijawab bertanya, ya? iya wajib dijawab gitu. Terserah kalian ibaratnya mau terima atau tidak itu kan. Itu sempat tegang tuh? Iya, sempat tegang. Sempat tegang. Terus dibalas apa lagi sama temannya? Sama teman-teman itu kan katanya kena salahnya kemarin tuh gini Mbak, Putri yang ibaratnya lebih dominan menjawab yang anggota kelompok, yang anggota lain itu nggak terlalu dominan. Jadi mereka tuh berpikir, kenapa ibaratnya kamu harus menguasai semuanya, kamu nggak bagi-bagi sama teman-teman yang lain. Oh, Gitu awal mulanya. Makanya Putri yang jadi sasaran. Iya. Enggak, jawaban teman-teman anggota kelompok lain gimana? Sebenarnya teman-teman kelompok lain ya diam aja gitu, nggak ada apa-apa lagi, kan itu udah mau pulang juga, jadi nggak ada apa-apa lagi sebenarnya. Oh, jadi yang anggota kelompok satu timnya aja, Putri itu iya. sebenarnya nggak apa ya, Nggak fine apa ya. sebenarnya. Nah, mau tanya, ini kan ada ini di itu S1 ya, berarti Iya. kan
kelas apa tuh kuliah sebelumnya nih, Iya. kita PPG setelahnya kan. Iya. Nah, di PPG ini apakah ada orang-orang yang pernah berkonflik sama Putri waktu di S1 yang termasuk orang-orang yang menurut Putri sering ngomongin Putri atau sering menganggap Putri tidak asik, itu ada nggak? Nggak ada, Mbak. Oh, nggak ada. Iya. Oh, berarti benar-benar circle baru, orang-orang baru. Iya, Mbak. Benar sama. Oke, thank you ya Put, udah mau cerita hal-hal yang nggak bikin Putri nyaman. Tapi kalau itu alasan-alasan yang Putri bilang itu atau cerita Putri itu Mbak terima karena menurut Mbak memang bisa jadi salah satu sumber Putri overthinking yang berlebih ya. Tapi Mbak ngerasa kayak Putri tuh punya sesuatu yang udah Putri pendam lama yang membuat Putri itu tidak lagi melihat seseorang itu langsung ke positif, tapi biasanya langsung ke negatifnya. Nah, Mbak belum tahu apa, ada mungkin yang pengen Putri ceritain? Sebenarnya Mbak ada, Mbak. Waktu SMA, Mbak, sebenarnya. Kemarin kan kalau SMA tuh ada yang namanya organisasi Rohis, Mbak, kalau SMA tuh. Oke, oh ya, Rohis agamaan ya. Nah, kalau di Rohis kan kita juga dan juga kalau di rumah kan kita dibiasakan untuk melakukan sholat duha di pagi-pagi. Nah, ternyata banyak kawan-kawan satu kelas itu ngomongin, katanya kamu caper harus sholat duha, harus yang seperti orang alim gitu, karena kan sholat kan kewajiban, Mbak, bukan orang alim gitu. Benar. Seperti itu, Mbak. Mulai dari situ sebenarnya, Mbak. Kayak mulai ngerasa Iya. gitu. Dan itu ngomongnya langsung ke Putri, Itu ada yang langsung, ada yang nggak langsung, tapi sering. iya. Ini berarti hal yang bikin Putri itu ngerasa ketika melihat seseorang yang berkumpul itu dan ketika Putri masuk berasanya Putri yang lagi dibahaskan. Iya. Nah, tanggapan Putri waktu SMA gimana? Waktu dibilangin gitu? Kalau waktu SMA sebenarnya Putri agak sedih dulu kan, Mbak. Tapi kan kita Kepikiran? kepikiran. Tapi kita nggak bisa ibaratnya Nggak berani. iya, nggak berani mengutarakannya gitu. Sebenarnya dalam hati itu mau mengutarakannya kan kewajiban kalau sholat gitu, bukan mau disebut alim atau apa gitu. Tapi kan nggak berani sama teman-teman kan ramai, Mbak. Dan Banyak sebenarnya ya. iya, kita kan dikit gitu. Kalau juga di SMA kemarin, Mbak, yang ikut organisasi Rohis itu kan dikit, Mbak. Banyak ya? Nggak banyak yang mau gabung di Rohis itu sendiri, Mbak. Jadi nggak, udah ngalir aja kadang-kadang. Tapi itulah pikiran tadi selalu yang negatif, Mbak. Akan Jadinya beranggapan iya. Sampai sekarang tuh itu masih ke bawah gitu, Mbak. Jadi Putri terima, tahan, Iya, tampung, terus nggak ada Putri keluarkan, nggak ada Putri klarifikasi. Iya. Gitu. Nanti itu karena tadi balik lagi ketika yang di kuliah itu Putri tuh hanya mendapatkan atau kejadiannya tuh sekali dua kali aja. Kalau yang di SMA ini terus kan katanya. Terus karena kan ekskul kan nggak mungkin satu kali pertemuan aja kan, dan duha kan setiap hari kan ya. Nah ini yang bikin kalau misalnya kita tuh Put, ada yang namanya tuh kotak sampah di dalam badan kita itu ya. Atau kalau ada pernah baca teori atau tahu nih, itu tuh ada gunung es dalam diri kita. Jadi antara diri kita tuh keadaan sadar sama nggak sadar tuh, nah itu tuh ada. Nah banyak kan memang orang-orang kayak gitu. Ini menjelaskan ada apa dengan Putri ya gitu. Jadi kayak di alam bawah sadar Putri itu merasa aku tuh adalah orang yang seperti dibilang sama teman-teman apa tadi, mau so rajin ya, soalim kayak gitu ya kan. Nah itu tuh karena nggak terkeluarkan, jadi tersimpan semua dalam diri, dalam bawah sadar. Akhirnya inilah yang menimbulkan Putri jadi negatif ketika orang lain berkumpul atau ketika orang lain melihat Putri kayak gitu. Ya. 2 menit. 2 menit. Baru 2 menit lagi. 2 menit lagi. Oke. Oke.
Menurut Putri, kalau waktu SMA itu selain apa yang dibilang mereka, ada nggak perlakuan-perlakuan kasar atau hal-hal yang bikin Putri trauma? Kayak gitu. Jadi sekarang Putri itu bersikap lebih apa ya, pasif kayak gitu, lebih diam, kayak gitu, lebih diam. Pernah juga kemarin Mbak, kalau yang buat trauma, sebenarnya nggak terlalu trauma, tapi karena mungkin mereka itu mau main-main aja gitu Mbak. Karena waktu bulan puasa di kegiatan kerohanian itu atau rohis itu sendiri, motor Putri itu diparkirin itu disembunyikan sama teman-teman Mbak. Oh, Jadi sampai disembunyikan. membuat Putri batal puasanya. Oh ya, lo kenapa kok bisa, itu gimana Itu sih? cuma untuk main-main aja sebenarnya Mbak. Oh, jadi motornya Putri itu dipindahin gitu. Iya, dan tapi nggak jauh sebenarnya Mbak. Misal kita nih parkirnya di sini misalnya ada, kita kan nggak jauh sebenarnya Mbak. Sekitar Ya, tapi ada pohon sawit tapi di baliknya gitu. Oh, nggak kelihatan ya? Iya, kelihatan. Nggak jauh sebenarnya Mbak. Kok bisa sampai batal? Kan nangis Mbak. Itu Oh, kan nangis. Iya, cemas gitu. Cemas. Terus ya. jadi kalau itu kemarin teriak nggak atau minta tolong apa gimana gitu? Ya karena minta tolong sama sarpamnya Mbak. Udah panik. Terus Iya, apa kata sarpamnya? Atau sarpamnya nggak langsung mencari juga sarpamnya. Tapi nggak lama Putri nyarinya itu. Enggak lama Mbak, tapi kan Udah cemas ya? Iya, cemasnya kan. Terus yang ngejailin gimana responnya Putri lihat Putri nangis gitu? Ya minta maaf Mbak sebenarnya sama mereka, tapi kan kita kita ya Mbak, kalau mereka minta maaf itu terpaksa tuh gimana ya? Karena udah ada satpam Iya, tadi ya, ada ada orang satpam. disuruh minta maaf karena mau nggak mau. Iya. Kayak gitu. Terus respon Putri ke orang yang jahil itu gimana? Ya memaafkan Mbak, tapi nggak bisa, kalau waktu SMA dulu nggak bisa percaya lagi gitu Pak. Jadi kalau di kelas saatnya misalnya nyapa ya nyapa aja, nggak ada yang lebih-lebih lagi gitu. Nggak ada mau deket lebih Iya, lanjut. iya. Tapi kalau nyapa tetap nyapa. Dan dia juga salah satu orang yang bikin Putri ngerasa soal ini tadi ya, yang termasuk orang Iya, pelaku Mbak. juga. Iya. Gitu. Nah, terus pernah nggak cerita masalah ini sama orang tua gitu, kekhawatirannya Putri gitu? Kan sama temen di Pernah. gitu. Sama orang tua pernah? Pernah ya. Pernah. Apa Pernah. kata orang tua? Kata orang tua itu kan proses dari belajar, kita kan ibaratnya Oh. banyak orang lain gitu. Sebenarnya kita di dunia ini kan menemukan banyak orang, watak orang kan berbeda gitu. Jadi kita nggak bisa menyesuaikan apa kehendak kita gitu. Kita nggak bisa memaksakan kehendak kita dengan orang lain. Cukup ibaratnya kita kan cuma punya dua tangan, nggak akan bisa nutup semua mulut orang gitu. Jadi kita tutup aja telinga kita itu. Kita cek aja, kita fokus dengan keinginan kita atau tujuan kita ke depannya. Kalau belajar kita fokus aja dengan belajar gitu. Kalau kata Gitu, orang tua. dikuatin sama orang Iya. tua gitu ya. Terus setelah cerita tuh Lega gitu Mbak. lega. Tapi karena ada hal traumatis tadi dibawa sampai kuliah, Kuliah kadang-kadang masih terbawa gitu Mbak. dia terbawa. Iya. Karena kan tetap ya yang kita yang ngerasain yang Iya. bakal lebih tahu gimana perasaan trauma dan sakitnya kayak gitu. Kalau misal nih, kan tadi Mbak bertanya ini sama Putri, kalau misalnya Putri dengar langsung pernah nggak? Belum pernah ya? Belum pernah. Belum pernah kan? Kayak apa tadi tuh kalimat Putri ini belibet nih ngomong padahal udah S1 gitu ya kan. Terus apa sih tadi Mak? Nggak asik ya? Nggak asik, Nggak ya. asik ya katanya kan. Terus ini kan belum pernah nih Putri denger ya? Ya, Langsung kayak gitu, kayak misalnya Mbak nih, ih Putri kamu tuh nggak asik, nggak pernah kita kan ya? belum pernah. Belum pernah ya? Belum pernah. Nah, ini benar-benar semuanya hanya di kepala Pikiran. Putri gitu ya kan. Nah, kalau misalnya kamu di posisi circle itu, kita anggaplah si Mawar ya kan. Kamu posisinya adalah si Mawar. Mawar ini adalah orang yang menurut kamu paling sering ngomongin kamu deh, misalnya kayak gitu. Oke, dibalik tuh. Terus kamunya adalah Mawar yang asik dan asik menurut Putri ya, gitu, yang punya circle kayak gitu. Nah, kalau misalnya tiba-tiba Mawar tuh narik diri kayak Putri lakukan tuh, kira-kira menurut Putri bakal mikirnya apa? Mungkin akan mikir Kenapa? Atau gimana? dia kemungkinan lagi bad mood aja Pak, kalau yang mawarnya gitu. Mawarnya lagi Ya, bad mood mood aja, aja. oke. Pernah nggak kepikiran kayak, kayaknya
si Mawar ini nganggap aku ngatain dia gitu, pernah nggak kejadian kayak gitu? Nggak pernah Mbak. Enggak ya? Enggak ya. Berarti kalau misalnya Mawar ini adalah si circle itu, artinya circle itu ya kan teman-temannya si Putri ini yang Putri anggap sering ngatain Putri, itu mungkin berpikiran Putri itu jauh atau diam bukan karena hal yang overthinking si Putri kan, tapi karena mungkin Putri mungkin lagi pengen sendiri, ya kan? Putri mungkin lagi capek gitu ya kan, Putri lagi bad mood nih gitu, ya kan? Nah artinya apa yang Putri pikirkan tadi itu sebenarnya kalau Putri pikirin jadi orang lain itu kan nggak masuk akal, bener nggak? Apa masuk akal menurut Putri? Enggak. Nah, ya. Satu, nggak pernah Putri dengar sendiri. Kedua, ketika Putri pikir-pikir, kira-kira masuk akal nggak itu? Enggak ya? Enggak. Terus kalau misalnya memang seperti nggak asik kayak gitu ya kan? Kalau misalnya orang lain mikir kayak gitu tuh artinya apa? Misal kayak si Mawar tiba-tiba mungkin dia yang ngejauh gitu ya kan? Terus Putri mikirnya kan dia cuma bad mood, tapi Mawarnya mikir Putri tuh ngatain aku terus gitu. Kira-kira kalau kamu sebagai Putri yang dituduh ngata-ngatain si Mawar, kamu gimana? Marah Mbak, sakit hati juga. Marah, sakit hati, terus merasa kayak aku nggak gitu, aku nggak gitu ya kan? Terus kayak kok kamu mikirnya gitu, ya kan? Iya. Nah, jadi artinya kalau misalnya kamu tetap berpikiran aku tuh nggak bakal bisa masuk ke obrolan mereka, atau aku tuh nggak asik makanya mereka sering kayak ngomongin aku, itu kan artinya ya artinya nggak sesuai kan, kayak gitu. Kalau memang ternyata ada omongannya gitu kan, nah baru Putri bisa realisasikan. Itu semua ada di otak Putri, dan si orang ini pun nggak tahu kalau Putri ngerasa seperti itu, ya nggak sih? Nah, tapi di sini yang rugi tuh Putri loh. Kenapa Putri lo mencoba? Karena dengan pikiran Putri yang kalau negatif tadi, sebenarnya menutup diri Putri sendiri ya. Yang awal mulanya sebenarnya mereka mau berbicara, tapi karena pikiran Putri yang kalau negatif tadi, jadi tertutup. Iya, sedangkan Putri sekarang lagi kuliah ya. Iya. Di perkuliahan kan butuh relasi, bener kan? Nah, jadi mungkin yang harusnya ternyata bisa jadi relasi baik ke depannya buat kerja, jadinya malah terbatasi oleh apa? Oleh pikiran negatif. Oleh pikiran sendiri. Jadi yang rugi siapa? Putri sendiri. Putri, ya. Nah, kalau udah tahu gitu, gimana tuh nextnya kira-kira? Mau ngapain? Apakah tetap mau jadi yang rugi nih? Kalau PPG tuh berarti setahun ya? Iya, Setahun. Iya. Ini tinggal sisa berapa lama lagi? 1 semester lagi. 1 semester lagi. Iya. Tuh, berarti ada waktu 1 semester lagi buat deket sama cari relasi kan ya? Iya. Nah, apa yang mau Putri lakukan supaya nggak jadi orang yang rugi? Setelah konsultasi sama Mbak ini tadi, kalau Putri pahami yang akan Putri lakukan yang pertama, Putri akan bertanya secara langsung dengan orangnya, menanyakan apa yang sedang Putri pikirkan itu memang benar terjadi atau tidak. Yang kedua, Putri akan ibaratnya lebih terbuka lagi dengan teman-teman yang ada di kelas. Kan dia mungkin gosipin siapa gitu ya kan? Takut orangnya dateng, nah, bukan Putri gitu. Ya, terus mulai dari mana dulu tuh? Kan kalau langsung nanya satu-satu tuh kan panjang ya jadwalnya ya, teman-teman atau gitu. Mulai dari mana dulu nih? Dari teman yang Putri anggap yang paling sering ngomongin atau dekat atau yang paling sering ngomongin. Ya, dari satu-satu dulu. Rencananya mau ngomongnya gimana? Nanti misalnya langsung Putri tanyakan, kalau teman dekat kan Pak, ibunya kita kan udah tahu cara bahasanya gitu. Nyaman ya. Langsung ngomong aja, tanyakan dengan bahasa yang biasanya gitu Mbak, misalnya sebenarnya apa sih anggapan kamu terhadap diri saya sendiri, terhadap Putri gitu. Karena seperti itu dulu Mbak. Apakah orangnya memang yang suka
kalau di depan gitu memang suka beribet atau gimana gitu. Kebanyakan seperti itu. Cari masukan ya, cari masukan. Karena sebenarnya nih kalau Mbak lihat kamu nggak belibet kok ngomong. Iya, kamu tadi ngejelasinnya bagus nih, ngejelasin perasaan kamu dengan baik, lancar. Terus kamu jelasin kira-kira kalau pemikiran orang yang kayak gitu, kamu bisa jelasin kira-kira apa gimana gitu. Ya, ini Mbak pertemuan pertama nih sama Putri ya kan? Iya. Nah, pertemuan pertama ini aja Mbak bisa nilai kamu nggak seperti yang senegatif yang kamu pikirkan. Kayak gitu. Nah, nanti kalau misalnya setelah ngomong sama yang dua orang itu tadi ya, Iya. yang terdekat dan yang menurut Paling- yang paling sering gitu. yang menurut Putri kayak kayak paling sering ini vokalnya nih, Iya. gitu ya kan. Nanti ngomong lagi sama Mbak, kita ngobrol lagi gimana hasilnya. Terus Mbak juga pengen tahu tuh Putri apakah masih sering overthinking atau overthinkingnya Putri itu Putri keluarkan. Gitu. Tapi Mbak, misalnya udah saya tanya tapi kan orang itu kalau di depan secara langsung kan Ya. pasti kan baik-baik aja ngomongnya gitu Mbak, kan nggak tahu kalau di belakangnya. Enggak gitu Iya. ya kan. Takutnya gitu ya. Iya, takutnya gitu. Hmm. Pasti ada yang seperti itu. Oke, kamu coba boleh tanya sesuatu yang kira-kira kamu ingat kondisinya. Contoh, mungkin kamu sering ketemu dia di mana? Seringnya itu di Apa momen yang bikin kamu ngerasa, iya dia tuh kemarin kayaknya ngomongin aku kayak gitu. Itu kapan? Di mana? itu saat di depan-depan kelas Mbak. Depan kelas. Ingat nggak hari apa tuh? Hari kuliah berarti ya? Hari kuliah ya. Hari kuliah. Nah, di hari kuliah hari apa tuh? Hari Rabu Mbak. Rabu, oke Rabu. Nah berarti Rabu tanggal berapa tuh ya kan, jam berapa kalau kamu ingat? Nah, kamu tanya coba ke dia. Kamu kemarin tuh tanggal hari Rabu, tanggal sekian itu ngebahas apa sih kayak gitu. Kamu kulik aja. Nanti dari situ kan kamu bisa lihat tuh dia sebenarnya bahas apa. Nah kalau kamu langsung tiba-tiba kayak kamu ngomongin aku ya, itu jadinya berantem ya. Tapi kalau misalnya kamu tanya dia bahas apa kemarin, jadi kan kamu tahu tuh jawabannya. Sebenarnya tanpa kamu balik lagi ke sini untuk update sama Mbak, itu kamu udah bisa tahu ketika kamu tanya itu. Ya. Kalau misalnya ternyata dia bahas apa, kalau ternyata dia misalnya contoh bahas apa gitu, berarti kan kamu tahu dia ngomongin atau enggak, ya kan? Ada yang pengen kamu tanyain? Kamu Putri kalau misalnya nanti ada yang pengen ada ganjel lagi gitu ya hatinya, kayak Putri kok merasa overthinkingnya ada yang lain kayak gitu, atau ingat aja ketika kamu belum dengar langsung dari orangnya ya, itu berarti yang kamu anggap ada itu ya itu belum ada, itu cuma ada di kepala kamu aja. Karena kita tuh hanya bisa mengendalikan apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan kayak gitu ya, apa yang kita keluarin dari mulut kita, apa yang kita lakukan. Tapi untuk yang nggak bisa kita kendalikan tuh adalah apa yang orang lain pikirkan, apa yang orang lain lakukan, respon orang-orang itu gimana, itu nggak bisa kita atur ya, mau gimana pun bentuknya kayak gitu. Tapi kalau yang kita bisa kendalikan sendiri adalah diri kita sendiri. Jadi gimana nanti Putri mau jadi sosok yang lebih tenang ya, nggak jadi sosok yang rugi ya kan, kayak tadi Mbak bilang, itu kamu tinggal setting aja, karena kan dari otak jadi ke apa yang kamu lakukan gitu. Kalau misalnya kamu pikirnya maksud positif, aduh aku hari ini cantik banget kayak gitu kan, aku hari ini bakal tepat waktu misalnya gitu ya kan, terus aku nanti hari ini bakal beruntung kayak gitu, itu nanti bakal keluar tuh aura cantiknya ya. Tapi kalau sebaliknya negatif juga jadinya negatif. Jadi ketika nanti setelah bertanya, mulailah terapkan itu ya, itu tugas buat Putri. Oke? Sip, aman? Pertanyaan nggak ada ya? Aman. Ya nanti bisa kita lewat WhatsApp aja kalau nanti ada yang pengen Putri tanyain, atau kita ada nanti pengen jadwal konseling cerita lagi. Iya. Ya, thank you Putri ya. Iya. Udah mau terbuka
Terus udah mau sempetin waktu ke sini ya. Mbak bangga dan merasa senang ya karena kamu mau terbuka sama Mbak. Mungkin salah satu cuma mama Mbak aja. Ada yang pengen kamu sampaikan pun? Sampai di sini Putri ucapan terima kasih juga kepada Mbak itu dengan udah bercerita di dalam forum ini dengan Mbak. Putri ibaratnya merasa lega ya Mbak, merasa lega, merasa mengetahui apa yang harus Putri lakukan untuk kedepannya supaya nggak merugikan diri Putri seperti yang sudah Mbak sampaikan tadi. Ya semangat ya Put, thank you. Pulangnya hati-hati di jalan, jangan mulai dari melangkah keluar dari pintu ruangan ini kamu udah harus jadi putri yang banyak positif, Yang berpikir positif. jadi pribadi yang lebih positif ya Put? Iya. Oke sip, terima kasih Putri. Hati ya Put ya. Assalamualaikum. Salah.